Baik, perkenalkan nama saya Talmi Zahran, 15121021058. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait dengan cultural landscape di wilayah Banjarnegara. Jadi sebelum itu, apa itu cultural landscape? Cultural landscape didefinisikan sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi antara manusia dan juga alam, manusia punya budaya, kemudian alam punya karakteristiknya tersendiri. Hal ini tentunya menyebabkan cultural landscape dari suatu tempat dan tempat lainnya memiliki keunikan atau perbedaan. Selanjutnya dijelaskan terkait dengan eh, cultural landscape yang bersifat tangible dan juga intangible. Pertama, saya akan jelaskan terkait dengan cultural landscape yang sifatnya itu tangible. Jadi, kultural tangible ini merujuk pada warisan budaya yang memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh. Ini mencakup objek-objek nyata yang memiliki nilai sejarah, artistik, atau budaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh budaya yang bisa kita sentuh tuh kayak bangunan, makanan, yang pada intinya eh, suatu eh, hasil interaksi manusia dan dengan wilayahnya yang berbentuk secara fisik. Kemudian dijelaskan terkait dengan intangible cultural landscape. Jadi apa itu intangible cultural landscape? Eh, Intangible ini merujuk kepada warisan budaya yang tidak berwujud secara fisik, tapi memiliki nilai penting dalam identitas suatu masyarakat. Ini mencakup praktik, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kayak contoh-contoh intangible yang nggak berwujud itu kayak tarian, apapun, dan bahasa. Kemudian masuk kepada contoh eh, cultural landscape yang sifatnya tangible ya di wilayah Banjarnegara. Yang pertama ada Candi Arjuna. Jadi Candi Arjuna merupakan peninggalan penting dari peradaban Hindu di Indonesia yang menunjukkan kejayaan arsitektur dan keagamaan di masa lalu. Terletak di dataran tinggi Dieng, candi ini tidak hanya memiliki nilai sejarah tinggi, tapi juga menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Banjarnegara. Jadi Candi Arjuna ini destinasi wisata yang untuk itu merupakan kompleks candi di mana di kompleks ini terdapat beberapa candi. Selanjutnya masuk ke tangible, cultural tangible di Banjarnegara, yaitu dawet ayu. Ini merupakan minuman khas dari Banjarnegara. Jadi dawet ini terbuat dari cendol berwarna hijau yang kenyal, disajikan dengan santan, gula merah cair, dan es, sehingga memberikan sensasi manis, gurih, dan juga menyegarkan. Jadi sejarah kenapa disebutnya dawet ayu itu, pertama tuh ada yang bilang kalau misalnya dulu penjual dawet ini tuh gadis-gadis cantik. Kemudian yang kedua, sebutan dari pedagang tradisional yang bilang kalau misalnya jadi ayu ini semacam yang berarti cantik atau indah kan. Nah, terus frasa kayak dawet ayu itu dipakai oleh pedagang ke penjual tuh eee, apa ya, menawarkan dagangannya. Kayak misalnya, "Dawet ayu Mas, dawet ayu Bu," kayak gitu. Kemudian yang terakhir, pengaruh kuliner Jawa kuno. Jadi minuman berbahan cendol dengan santan dan gula merah ini sudah dikonsumsi sejak era kerajaan Mataram kuno. Jadi ya emang dari dulu udah ada dawet dawet ayu ini udah dari eee, era Mataram. Kemudian selanjutnya masuk kepada intangible cultural. Ada pertama logat ngapak, ini merupakan logat yang cukup khas ya untuk di wilayah Banjarnegara atau Banyumas. Di logat ngapak adalah salah satu dialek dalam bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah eee, Barat Jawa dan sebagian Jawa Barat. Logat ini dikenal karena pelafalan huruf A yang jelas dan tidak berubah menjadi O, serta penggunaan konsonan K di akhir kata yang tetap diucapkan. Berbeda dengan dialek Mataram, Solo, Jogja yang cenderung melemahkan atau menghilangkannya. Terus sejarahnya tuh ada pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi karena ada pengaruh
kerajaan di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah menyebabkan, bahasanya ini cukup tercampur ya. Jadi yang Jawa kecampur Sunda, yang Sunda juga kecampur Jawa, jadilah bahasa ngapak. Kemudian ada juga sejarahnya itu perpecahan wilayah Mataram dan juga pengaruh bahasa. Jadi, wilayah Mataram tuh mereka terfokus di Jawa bagian, timur. Nah, untuk Jawa di bagian barat kayak di wilayah Banyumas, itu tidak terlalu fokus. Jadi, pengaruh bahasa yang digunakan oleh, kerajaan Mataram itu tidak terlalu berpengaruh pada wilayah Jawa di bagian baratnya atau di wilayah Banyumas. Yang menyebabkan di wilayah Banyumas ini mereka masih memakai, eee, bahasa atau menggunakan logat ngapak untuk, komunikasi sehari-hari. Kemudian yang terakhir dari intangible cultural adalah, eee, ruwetan atau pemotongan rambut gimbal. Ini merupakan, tradisi yang, cukup ini ya, cukup terkenal lah di kawasan Dieng sana. Jadi ruwetan itu merupakan tradisi adat yang berasal dari dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Tradisi ini merupakan ritual pembersihan rotan bagi anak-anak yang terlahir dengan rambut gimbal yang dianggap memiliki hubungan dengan roh leluhur dan kekuatan gaib. Menurut kepercayaan masyarakat Dieng, anak-anak yang terlahir dengan rambut gimbal seolah anak yang biasa. Rambut mereka dianggap sebagai titisan dari Eyang Kaladete dan Nini Roro Rence, sosok gaib penjaga kawasan Dieng. Masyarakat percaya bahwa anak-anak ini memiliki kekuatan spiritual dan harus diruat agar kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi ketika upacara atau, eee, ruatan ini dilaksanakan, mereka biasanya melaksanakan, di Candi Arjuna yang di kawasan Dieng dengan, melakukan upacara. Biasanya, upacara ini dilaksanakan setiap bulan Agustus ya, atau bertepatan dengan Dieng Culture Festival. Terus, berdasarkan cerita juga apabila sebelum diruat, apabila anak-anak gimbal yang akan diurut ini mereka meminta suatu permintaan, misalnya suatu benda gitu, karena anak-anak misalnya mereka minta sepeda, maka orang tua atau, eee, masyarakat tersebut harus, menaati permintaan dari anak tersebut. Jadi, sekian, presentasi dari saya, itu merupakan 2 contoh tangible dan juga intangible. Untuk tangible sendiri saya mengambil contoh makanan dan juga arsitektur atau bangunan ya. Arsitektur bangunan itu, berupa candi, makanan berupa, cendol dawet, sedangkan intangible-nya saya mengambil bahasa dan juga upacara di suatu, eee, wilayah. Untuk bahasanya sendiri saya mengambil logat ngapak dan juga untuk upacaranya ada upacara ruat gimbal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.